dengan pembahasan kita mengenai cahaya, sensor cahaya dengan Arduino. Kita membahas mengenai bukan hanya sekedar sensor cahaya tapi light meter, yaitu dengan menggunakan modul BH1750. Baik, apa itu sensor cahaya BH1750 atau disebut dengan light meter juga? Adalah sebuah IC sensor yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya sekitar dalam ukuran lux ya. Sensor itu menggunakan protokol I2C dengan komunikasi dengan microcontrollernya atau dengan minimum sistem yang ada. Baik, jangkauan deteksi sensor ini cukup lebar, yaitu antara 1 sampai 65.535 lux, dengan artian 1 lux adalah intensitas cahaya dalam satuan lumen pada area seluas 1 meter persegi, atau dituliskan dalam persamaan menjadi 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Satuan cahaya ini ada beberapa, ya mungkin ini pengetahuan umum aja. Yang paling umum adalah kekuatan cahaya dari sumber cahaya, disebut dengan kandela. Yaitu kandela itu adalah, analoginya adalah lilin, jadi disetarakan dengan lilin. Yang merupakan kekuatan sumber cahaya. Sementara lumen adalah jumlah flux pada sumber cahaya yang dikeluarkan, itu lumen satuannya. Sementara kekuatan cahaya yang sampai ke bendanya itu sebenarnya ukurannya lux. Jadi lux itu adalah jumlah lumen per satuan luas. Jadi satuan luasnya berapa? Nah, itu kira-kira begitu. Kalau analoginya seperti ini, ya. Kalau kandela merupakan kekuatan sumber cahaya, tidak peduli yang diterima oleh benda yang diterimanya apa, tapi yang jelas kekuatan cahaya adalah disebut dengan kandela. Sementara lumen adalah jumlah flux pada arah tertentu, itu dengan lumen. Sementara lux adalah jumlah satuan cahaya yang diterima oleh benda di sini, ya, di bendanya. Jadi per satuan meter persegi. Oke, kalau begitu. Selanjutnya kita ke wiringnya. Kalau Anda lebih tahu lebih banyak lagi, silahkan Anda browsing atau mungkin ke fisika lebih ini. Oke, kita langsung ke ini. Karena dia menggunakan I2C, maka yang kita butuhkan cuma 4 itu saja, itu lagi yang nggak dipakai, yaitu VCC 5 sampai 3,5 volt, 3,3 sampai 5 volt, grounding. Ini SCL atulah sistem clock, itu memasukkan ke 5, ke pon itunya 5. Sementara kalau SDA kita masukkan ke A4, ya. Oke, kira begitu, ya. Ya, SDA masukin ke poin 4, ya. Sementara ini 5. Baik, itu. Nah, tentu saja kita perlukan library BH170. Ini banyak macamnya, tapi yang saya gunakan adalah yang ini. Anda bisa menggunakan yang lain juga, tapi tolong diikuti juga programnya. Nah, kira-kira begini. Nah, kalau Anda mengecek apakah library itu udah ada apa belum, Anda bisa cek di sini. Gitu ya. Nah, ini yang sudah ada BH, ini sudah ada. Gitu. Berikutnya programnya, untuk ngetesnya cukup sederhana. Ya, jadi karena kita belum punya monitor, maka kita masukkan ke serial portnya, dan kita tunjukkan ke situ. Ya, ini light meter dengan perintah light meter titik grid light levelnya. Satuannya udah lux. Terus berikutnya. Baik, saya posisikan seperti ini. Ya, sebelum kita coba. Ya, ini adalah BH170-nya. Nah, posisi monitor ini. Oke, saya akan coba tampilkan di sini programnya ya. Sebentar, programnya yang ini. Nah, ini programnya. Kemudian ini adalah bendanya. Oke. Baik, kita coba compile. Verify, nggak ada masalah. Kita kirim ke target programnya. Nah, kita untuk monitoring kita gunakan serial monitor. Kita mulai dari sini, 20 lux. Saya tampilkan di sini. Nah, 21 lux.
Kalau saya gelapkan harusnya dia lebih kecil ya. Saya gelapkan, dia jatuh ke 1250 lux. Kemudian kalau kita nyalakan lagi ya, kita lari ke 21 lux. Ini kira-kira kalau saya tambahkan cahaya lagi sini, sorry, tapi cahaya lagi dia ke 300 lux, 83 lux. Jadi meteran ini cukup sensitif, juga cukup bagus, bisa mengukur. Jadi untuk kesehatan mata itu lebih bagus. Jadi kalau sebagai pengetahuan bahwa untuk membaca itu kira-kira 150 lux harus minimum. Jadi kalau Anda coba di kamar Anda atau di kelas Anda kurang dari 150 itu berbahaya untuk mata. Untuk laboratorium kira-kira 200 segini, harus cahayanya terang sini 150 ke atas gitu kan ya. Apalagi kalau untuk laboratorium yang lebih detail, mesin yang berbahaya itu harus mungkin sekitar 500 lux kira-kira. Itu kesehatan. Mungkin itu saja dari saya sementara waktu. Nanti kita akan coba supaya ini akan lebih bagus lagi sensor ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya.